Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti Nurrohim, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Terbuka. Pada kali ini saya akan menjelaskan Atlas Mini Morfologi Organ Tumbuhan Lokal. Atlas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi tumbuhan. Atlas yang saya buat kali ini berjudul Identifikasi Morfologi dan Nilai Etnobotani Tumbuhan Obat serta Upacara Adat di Wilayah Jawa Barat. Tujuan dibuatnya Atlas Mini ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ciri morfologi organ dari 5 spesies tumbuhan obat. Yang kedua yaitu menghubungkan struktur morfologi tersebut dengan nilai guna etnobotaninya dalam budaya lokal. Yang ketiga, menyediakan media pembelajaran botani berbasis kearifan lokal yang rapi dan mudah dipahami. Proses singkat pembuatan Atlas Mini ini yang pertama yaitu lokasi. Pengamatan dilakukan di beberapa pekarangan rumah dan kebun tanaman obat keluarga atau toga yang terletak di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan data dari Atlas ini yaitu dikumpulkan melalui metode eksplorasi langsung. Dilakukan pengambilan dokumentasi berupa foto resolusi tinggi pada organ-organ penting seperti daun, batang, dan perakaran. Kemudian data etnobotani dikumpulkan melalui studi literatur berbasis jurnal dan wawancara. Selanjutnya, cara pencatatan dan analisis morfologi. Setiap organ tumbuhan diamati karakteristik fisiknya mengacu pada buku tata bahasa morfologi tumbuhan. Parameter yang dicatat yaitu meliputi jenis perakaran, tipe batang dan percabangan, bangun daun, ujung daun, pangkal daun, pertulangan, dan tepi daun. Data ini disajikan dalam bentuk deskripsi ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan 3 spesies atau 3 jenis tumbuhan yang ada di tanaman obat di Jawa Barat. Nah, yang pertama yaitu spesies sirih. Sirih ini memiliki nama lokal, dalam bahasa Sunda yaitu sereh, sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu sirih. Nama ilmiahnya yaitu Piper beetle dan familinya itu Piperaceae. Sirih ini memiliki akar tunggang pada sistem utamanya, namun memiliki modifikasi berupa akar pelekat berbentuk serabut benang yang keluar dari buku-buku batang, berfungsi untuk menempel dan memanjat pada media atau tumbuhan inang. Kemudian yang kedua batang. Batang berkayu lunak atau termasuk semak berbentuk bulat berruas-ruas, jelas dengan jarak antar buku sekitar 5-10 cm. Beralur, membujur, dan memiliki ciri khusus berupa bau aromatik yang menyengat saat kulit batangnya dikelupas. Dan yang ketiga, morfologi sirih ini adalah daun. Daun sirih ini tunggal, susunannya berseling, helaian daunnya berbentuk jantung, ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya berlekuk, tepinya rata, dan pertulangannya melengkung. Permukaan daun sirih ini yang bagian atas berwarna hijau tua dan permukaan bagian bawahnya berwarna hijau lebih muda. Kemudian tipe bunga. Tipe bunga dari daun sirih ini merupakan bunga majemuk berbulir, berkelamin tunggal. Simetri bunga asimetris karena mereduksi tanpa perhiasan bunga. Tidak memiliki kelopak maupun mahkota, hanya dilindungi oleh daun pelindung. Kemudian selanjutnya buah. Buah dari tumbuhan sirih ini jenis buahnya yaitu berbentuk bulat kecil, tumbuh berjejal di sepanjang untaian bulir, berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi abu-abu kecoklatan saat matang. Biji sirih ini berbentuk bulat telur atau sedikit bersudut, berukuran sangat kecil yaitu 1-2 mm, berwarna coklat tua. Penyebarannya secara alami dibantu oleh hewan pemakan buah. Selanjutnya spesies yang kedua yaitu kunyit.
Nama lokalnya kunyit di bahasa Sunda itu dikenal dengan sebutan koneng. Untuk bahasa Indonesianya adalah kunyit. Nama ilmiahnya yaitu Curcuma longa. Familinya yaitu Zingiberaceae. Morfologi dari kunyit yang pertama yaitu akar. Akar kunyit ini memiliki sistem akar serabut berbentuk silindris berwarna coklat muda. Akar ini melekat erat pada rimpang atau rizoma yang merupakan modifikasi batang bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang kedua, batang. Batang kunyit memiliki batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang saling membungkus secara padat dan tegak. Ciri khususnya bagian pangkal batang semu langsung terhubung dengan rimpang inti yang berwarna jingga pekat di dalam tanah. Dan yang ketiga yaitu daun. Daun kunyit ini merupakan daun tunggal. Susunannya berjejal membentuk roset akar. Helaian daun berbentuk jorong memanjang. Ujung dan pangkal daunnya runcing. Tepi daunnya rata, permukaannya licin, berwarna hijau tua dengan pertulangan daun menyirip. Morfologi kunyit yang selanjutnya adalah bunga. Tipe bunga dari kunyit ini berbentuk majemuk, berbentuk bulir, yang muncul dari pucuk batang semu. Simetri bunganya adalah zigomorf atau bilateral. Memiliki perhiasan bunga lengkap berupa kelopak berwarna hijau pucat dan mahkota berbentuk tabung berwarna putih kekuningan. Kemudian buahnya jenis buah kandaga beruang tiga. Namun tanaman kunyit di wilayah Jawa Barat sangat jarang atau hampir tidak pernah memproduksi buah karena perbanyakan vegetatif yang dominan. Biji kunyit ini memiliki biji berbentuk bulat berukuran kecil, yaitu 2-3 mm. Berwarna hitam dilapisi selaput biji. Penyebarannya di alam hampir sepenuhnya tergantung pada fragmentasi rimpang oleh manusia. Spesies yang ketiga yaitu kemangi. Nama lokalnya dalam bahasa Sunda kemangi ini dikenal dengan nama surawung. Dalam bahasa Indonesianya adalah kemangi. Nama ilmiahnya yaitu Ocimum bacillum. Nama familinya adalah Lamiaceae. Deskripsi morfologi dari kemangi yang pertama yaitu akar. Akar memiliki sistem perakaran tunggang yang bercabang-cabang dengan bulu akar yang rapat, berfungsi untuk menyerap air secara optimal di tanah yang gembur, berwarna putih kekuningan. Kemudian batang kemangi, jenis batangnya adalah herba, lunak dan berair. Bercabang banyak secara simpodial, ciri khususnya adalah batang berbentuk segi empat dan permukaannya ditumbuhi rambut-rambut halus atau pilosus, dan batang ini berwarna hijau muda. Daun kemangi merupakan daun tunggal, susunannya berhadapan bersilang atau folio opposita. Helaian daun berbentuk bulat telur atau ovatus. Ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul, tepi daunnya bergerigi halus atau serratus, dan pertulangannya menyirip. Warna daun dari kemangi ini adalah hijau muda dan tipis. Selanjutnya bunga kemangi, tipe bunganya merupakan tipe bunga majemuk bertingkat berbentuk karangan semu. Simetri bunga zigomorf atau bibir dua. Perhiasan bunga terdiri dari kelopak berambut dan mahkota bunga berwarna putih atau merah muda pucat. Kemudian buah. Jenis buah kemangi itu adalah buah kurung atau acenium yang terdiri dari 4 buah kotak kecil di dalam kelopak yang tetap ikut tumbuh setelah bunga layu, berwarna coklat tua setelah matang. Biji berbentuk bulat telur, berukuran sangat kecil sekitar 1 mm. Memiliki sifat unik, jika terkena air, biji kemangi ini akan mengeluarkan lapisan lendir bening. Penyebarannya dibantu oleh angin atau air. Nah, manfaat dari dibuatnya atlas mini morfologi organ tubuhan lokal ini yaitu bahwa
Atlas ini berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengubah proses belajar dari sekedar menghafal menjadi proses eksplorasi. Di satu sisi, ia menyederhanakan kompleksitas botani melalui objek yang dekat dengan siswa. Di sisi lain, ia menjalankan fungsi vital sebagai alat konservasi budaya dengan memvalidasi pentingnya flora endemik dalam kehidupan masyarakat. Sekian Atlas Mini yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.